Selamat pagi. Amin. Haleluya. Apa kabar semua? Baik. Diberkati dengan air orang Semarahan? Haleluya. Kayak hari-hari yang mencabar. Oke. Jadi syukur pagi ini ada air. Amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, untuk yang lain juga diberkati juga. Oke, yang di sekitar Kucing. Oke, dengan regatanya. Dan pagi ini juga ada larian. Oke, larian Kucing maraton kah? Kucing run. Miau-miau. Haleluya. Oke, jadi apa yang kita alami, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke. Nama jauh dari tempuh penghidup kita harus berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Oke, jadi pagi ini saya akan menyambung pelajaran kita daripada bagaimana kita melihat kepada karakter 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Amin. Oke, dan pagi ini kita melihat kepada Yakobus. Oke, kalau dalam bahasa Iban dia adalah James. Oke, jadi kita boleh buka kepada Lukas yang ke-9 ayat 51 hingga 56 dan juga Kisah Rasul yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Amin. Haleluya. Oke. Juga disediakan di paparan screen. Oke, untuk itu sebab apa yang kata pengurusi tadi, kalau dulu Alkitab itu berbentuk buku. Kemudian nota itu harus dicatatkan di buku juga. Tetapi sekarang zaman sudah berteknologi tinggi, dia ada di dalam handphone. Amin. Jadi pastikan apa yang terlebih dulu kamu lihat adalah firman Tuhan di handphone. Amin. Haleluya. Jadi kalau sudah jumpa dan kalau Anda belum jumpa, dia dipaparkan di screen. Boleh kita berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Amin. Haleluya. Lukas yang ke-9 ayat 51 hingga 56. Semua kita baca dengan serentak. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirimkan beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kisah Rasul. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa kami surga, Tuhan, kami berdoa pada pagi ini Yesus Tuhan. Kami rindu agar urapan Roh Kudus Engkau Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan urapi kami dengan firman Engkau ini Tuhan. Agar setiap apa yang kami terima daripada Engkau, kami Yesus Tuhan dikuatkan dan kami mau belajar pada pagi ini juga Yesus Tuhan daripada satu lagi karakter 12 rasul Engkau yaitu Yakobus, di mana Tuhan kami mau melihat Tuhan perubahan yang nyata dalam kehidupan dia, menjadikan dia seorang yang menginjil, seorang yang menyampaikan kabar Engkau dengan begitu berani dan begitu bersemangat Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur, serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, semua orang katakan, amin. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Jadi pagi ini kita meneruskan eksposisi tentang 12 rasul ini, yaitu kita merujuk kepada dan melihat kepada seorang daripada murid Yesus, itu nama dia Yakobus.
Dan untuk lebih detail lagi, saya ingin kita lihat siapakah Yakobus ini. Oke, next. Oke, kehidupan Yakobus. Kamu boleh baca di dalam Markus, 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk Anda dengar. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu yaitu Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Jadi selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, satu lagi nama Yakobus anak Alfius, Thaddeus, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita melihat kepada Yakobus dan saudara dia Yohanes, dan hari ini lebih kepada Yakobus. Kita melihat karakter murid Yesus ini. Amen. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu belajar daripada Yakobus. Next. Ini adalah latar belakang Yakobus. Dia adalah seorang abang kepada Yohanes. Dan dia seorang nelayan. Kamu baca bila mana mereka menjala ikan tidak dapat ikan sepanjang malam, Yesus suruh mereka menjala ke suatu tempat dan mereka mendapat banyak ikan. Dan bapa dia ada bersama dengan mereka, Zebedeus. Dan ketika mereka mengangkat itu tak dapat, sehingga kan orang gaji mereka yang digaji oleh bapa mereka pun tolong mereka sehingga kan jala itu terkoyak. Itu yang berlaku dalam Markus yang pertama. Dan ibu dia adalah seorang yang mengikut Yesus ketika Yesus memberitakan Injil di Galilea. Dan mereka juga, dia adalah seorang yang paling rapat dengan Yesus di antara tiga mereka, yaitu Yohanes dan Petrus. Jadi yang seterusnya selepas itu adalah dia adalah orang yang pertama meninggal karena Injil selepas Yesus naik ke surga. Kita akan melihat pada itu lebih lagi. Jadi next dia. Yang pertama, kita melihat dalam ayat yang pertama itu 51 dan 53 menyatakan, di ayat yang 53 dia katakan, tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Kadangkala di dalam kita melayani Tuhan, orang akan melihat ada sesuatu perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan mungkin orang yang rapat dengan kita tidak senang dengan kita. Dulunya, sebelum kita mengenal Tuhan, dia adalah kawan rapat kita. Dan selepas kita mengenal Tuhan, dia menjadi orang yang sangat jauh dengan kita. Kadang-kadang itu tidak, kehidupan kita mengenal Tuhan itu tidak dialu-alukan. Seperti mana yang berlaku di tempat desa orang Samaria tersebut. Yesus tidak dialu-alukan, murid-muridnya juga tidak dialu-alukan. Kenapa? Ada sejarahnya juga, dan ada juga perkara yang benar berlaku di dalam tersebut. Mari kita melihat kepada satu peta. Ini peta. Kenapa perkara ini terjadi dan kenapa Yesus berada di kawasan Samaria? Di atas sana adalah Galilea, di mana dia Yesus dan kira kampung dia lah, desa dia adalah di Nazaret. Dan mereka mau pergi ke Yerusalem, di mana Yesus mau menyembah Tuhan di atas Gunung Sion. Sebab di Yerusalem saja orang Yahudi pada zaman dulu mereka naik ke Gunung Sion dan ada bait Tuhan di sana. Tetapi selalunya mereka akan berjalan di pinggir sungai Yordan itu. Mereka akan melalui satu jalan yang jauh karena mereka tidak mau melimpasi tempat orang Samaria.
Oke. Ini berlaku sebab sebelum ini di Perjanjian Lama orang Samaria dengan orang Yahudi memang tidak dapat bergaul bersama. Oke, sebab satu orang Yahudi mereka menyembah Allah. Orang Samaria mereka menyembah Baal mereka. Oke, maksudnya bukan Allah yang benar. Oke, ilah yang lain. Dan mereka menyembah itu di Gunung Gerizim. Oke, tanah Samaria tersebut. Anda boleh lihat di sana. Dan jalan itu menuju ke Yerusalem. Kalau dekat, dia harus bypass supaya dia dekat. Tidak perlu melalui Sungai Yordan, tepi Sungai Yordan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia bypass jalan yang selalu mereka lakukan. Orang Yahudi pergi ke Yerusalem dan harus melimpasi Samaria. Oke. Dan kamu boleh lihat di dalam raja-raja bagaimana pada zaman dahulu mereka memang sekutu yang tidak pernah diam. Oke, asyik berperang sebab Allah orang Samaria dengan Allah orang Yahudi tidak sama. Oke. Dan mereka saling mencabar. Oke, orang Samaria ini juga jenis orang yang kawin campur, mereka juga jenis orang yang menyembah tempat Allah lain, ilah lain, dan juga ada yang masih pagan. Oke. Dan mereka membangunkan rumah sembahyang mereka di Gunung Gerizim itu. Oke. Sampai pada satu tahap orang Yahudi, raja pada masa tersebut menghancurkan tempat orang Samaria menyembah Allah mereka, ilah mereka. Oke, sebab itu bila Yesus datang ke sana, mereka sangat tidak suka. Oke, apalagi kalau dia pergi ke Yerusalem, di mana tempat itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan. Oke, menyembah Allah orang Israel. Oke, jadi itu tujuan kenapa perkara ini berlaku. Oke, supaya Anda lebih melihat bagaimana perkara tersebut. Jadi Yesus membuat satu jalan bypass supaya ada lebih laju untuk pergi ke Yerusalem. Oke. Jadi next dia. Oke, ini yang berlaku. Oke, di mana Yesus di sana dia katakan. Oke, ini boleh Anda lihat dalam buku Yohanes tentang bagaimana dia pergi ke perigi berjumpa dengan seorang perempuan. Oke. Dan perempuan ini adalah perempuan Samaria. Dia katakan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, maksudnya Gunung Gerizim itu. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Oke, jadi ada percanggahan di sana. Oke. Oleh sebab itu mereka tidak dialu-alukan di tanah orang Samaria. Oke. Pernahkah Anda pada masa Anda pergi melawatkah, pergi berjumpa dengan mau memberitakan Injil di satu tempat, Anda tidak dialu-alukan? Sering kali kan? Kadang-kadang ketok pintu orang tak mau buka, sehingga kan tingkap pun orang tutup. Oke, jadi ini berlaku. Oke, dan kadang-kadang bila kita pergi mengedarkan bread of life, roti kehidupan pun ada juga kejadian-kejadian begini. Oke, di mana orang sambutan yang dingin terjadi. Oke, karena mereka melihat sesuatu perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita, mereka tidak mau untuk mengikuti. Tetapi saya ingin mendorong kita supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan fokus kepada perkara tersebut, tapi saya mau fokus kepada satu perkara di mana bila kita tidak dialu-alukan, semangat kita harus dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Oke, next dia. Oke, aplikasinya dalam kehidupan kita tetap fokus dalam menggenapi amanat agung Tuhan. Amin. Walaupun apa yang kita lakukan itu menghadapi tantangan ataupun cabaran. Oke, mungkin bukan dari segi orang yang berjumpa dengan kita, ataupun community di tempat tersebut, rumah panjangkah, kampungkah, tidak mau menerima kehadiran kita. Okay. Tetapi mungkin juga dari segi keadaan ataupun situasi. Okay.
Saya masih ingat, kalau tak silap saya tahun 1999, mungkin ada yang belum lahir. Oke. Masa tersebut saya masih lagi muda secara rohaninya, karena saya mengenal gereja Pengharapan lewat hujung 1996. Oke, dan 99 itu dilantik untuk menjaga jabatan misi. Wah, kami masih di Batu Tiga dulu. Oke. Dan bila orang sebut kamu harus menjadi ketua lah untuk jabatan misi. Oke. Saya pikir saya masih muda, rohani, pengalaman tidak cukup. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Oke. Saya harus mencoba. Oke. Pengalaman tidak cukup, tidak apa. Iman baru bertumbuh, tidak apa. Tetapi satu perkara yang dapat saya lihat adalah semangat itu. Semangat rentap. Oke, semangat rentap itu yang menyebabkan saya sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan saya bawa satu tim, itu adalah misi pertama saya di luar Kuching. Tim itu masih ada di sini. Ketawa dia sekarang. Kami pergi ke Simunjan. Saya berjumpa dengan Bira. Itu saudari Bira. Saya kata kita akan melawat Cikgu Nora di Simunjan. Cikgu Nora ada di sini juga. Dia adalah orang kunci. Kami dulu belum ada kumpulan di Simunjan. Orang kunci saja, Cikgu. Dan berbincang, cari kendaraan tak ada. Saya masa itu masih menggunakan motosikal. Dan saya cari pemandu, sebab saya belum lagi mendapat lesen memandu. 1999. Saya jumpa dengan seorang saudara. Dia melayani di gereja lain sekarang. Tapi dia adalah, saya rasa dia adalah satu mentor yang sangat kuat dalam kehidupan saya juga. Saya berjumpa dengan nama dia Hillary. Dia menjadi pemandu kami, Bira pun jadi pemandu kami. Sampai satu tahap, nanti saya ceritakan. Saya tanya, ada satu van dulu yang digunakan oleh gereja, tapi tidak sesuai untuk kami pergi ke Sumunjan. Sebab masa itu jalan di Sumunjan bukan seperti sekarang. Di bukit ada tar, ada bagiannya tak ada tar. Jadi berbatu-batu. Jadi saya pikir mau guna apa lagi? Mau pakai bus? Bus pun tak tahu mana satu. Jadi saya berbincang dengan saudara Hillary untuk sewakan satu kereta. Wah, dia menjadi pemandu dan ada second driver juga. Dan kami menyewa satu kereta. Saya masih ingat lagi plate number dia. Proton Wira QSB 2001. Wah, warna biru. Dan permulaannya sangat baik. Permulaannya sangat baik. Sampai kami ke sana berjumpa dengan Cikgu Nora. Ada tim dia, saya rasa ada seorang dari dulu sampai sekarang bersama dia. Saya tak tahu pada masa tersebut dia tingkatan 1 ke tingkatan 2. Saudari Bita, berapa umur kamu masa tersebut? Saya pun tak kenal. Bita, saya rasa tingkatan 2 kah? Ataupun derajah lagi ya. Jadi itu dia. Itu ras Munjan. Tetapi di masa kami mau balik, kereta itu lap. Tayar dia tak dapat keluar. 3 kali saudara saya Hillary keluarkan. Yang ketiga baru dapat. Dan kami balik dan hampir malam lah. Tiba-tiba di tengah jalan, kereta itu rosak. Tak dapat berjalan, engine start, tapi tak dapat berjalan. Pengetahuan tentang mechanical pun kurang. Tapi apa yang saya tahu selepas itu adalah gearbox dia rosak. Aduh, hari Sabtu tuh. Hari Minggu mau syukur tak ada pelayanan di gereja. Dan
di di dipendekkan cerita, kereta itu terpaksa di towing, Tapi towing dia ada melalui rakan kepada saudara saya Hillary yang berada di Serian, dari Sumunjan ke Batu Tiga, Sungai Maung, tempat sewa kereta tersebut, Dan bila balik Ahad tuh pemimpin kata, kenapa tak beritahu kami, kamu orang pergi? Saya pun tak tahu. Semada saya tidak jelaskan ke mission tersebut sebab di Semunjan sudah disediakan murid-murid bersama dengan, dan ada juga kumpulan, Tetapi itu tidak mematahkan semangat saya, Walaupun itu yang saya katakan pengalaman itu kurang, pengetahuan itu kurang, tapi semangat itu ada. Itulah misi yang pertama yang saya hadapi, dan semua kos untuk membaiki kereta tersebut ditanggung oleh saya dengan Hillary, dan agaklah 2K lebih lah macam tu, untuk ganti recon saja, gearbox dia, berbincang dengan toke tersebut, toke sewa kereta tersebut, Jadi apa yang saya ingin dorong kita di sini adalah walau apapun yang kita alami, kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus dan jangan lihat cabaran yang kita hadapi itu sesuatu yang melemahkan semangat kita. Dan mission trip yang kedua di luar Kuching adalah saya bersama dengan saudara Kilat, Kekapit, Tedius, saudari yang lain, Abira pun ada sama. Saya ingat Elizabeth Weiner pun ada, saudari Frolin ada. Sebenarnya kami mau melawat orang kontak juga di sana, di SMK Kapit, dan juga Cikgu Nora pun ikut juga pada masa tersebut, dan juga di SMK Selirik. Tetapi perjalanan itu berlarutan sehingga ke rumah panjang saudara Kilat di Sungai Sud. Jadi tapi di sana missionnya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diberkati. Tak ada perkara yang berat berlaku. Kalau bukan karena mission trip yang pertama, saya rasa yang seterusnya tidak akan berlaku. Jadi jangan jadikan halangan. Apa yang kita alami itu melemahkan semangat kita. Tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin situasi tidak mengalu-alukan kita, orang tidak mengalu-alukan kita, sambutan di rumah panjang tidak sangat dingin dengan iman, dengan Injil, tapi jangan jadikan itu satu alasan. Amin. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu tetap bersemangat. Amin. Haleluya. Jadi itu apa yang berlaku dalam kehidupan saya. Yang kedua kita mau melihat, apa yang berlaku dalam kehidupan Yakobus yang kedua. Bila mereka tidak dialu-alukan, jadi semangat rentap Yakobus dengan Yohanes itu sangat-sangat membara. Sehingga kan dia katakan, Tuhan, bolehkah turunkan api dari langit? Wah, mau hanguskan orang Samaria, semua mereka tidak mau menerima mereka. Tapi Yesus katakan di sana, dia menoleh ke belakang dan menegur mereka berdoa. Jadi perubahan yang radikal ini kadang-kadang lahir dari manusiawi kita. Marah itu yang membara itu. Itu sangat bagus. Tapi biarkan Tuhan ada masa dia tersendiri. Amen. Next. Ini yang berlaku. Kenapa Yakobus dengan Yohanes ini menceritakan perkara tersebut? Sebab pada zaman Elijah, bila dia Raja Azia suruh dia berjumpa ataupun turun dari gunung tersebut, dia tidak mau. Dan raja tersebut mengirimkan sepasukan 50 orang tentara bersama dengan kapten dia. Dan mereka berjumpa dengan Elijah. Elijah kata, biarkan api dari langit menghanguskan kamu. Dan tekala itu juga api dari langit hanguskan 50 tentara tersebut.
Raja tersebut menghantar lagi satu lagi pasukan dengan jumlah yang sama. Perkara yang sama terjadi juga. Sehingga yang pasukan yang ketiga, kena kapten dia ada skill untuk negotiate. Nah, dia katakan sudah dua pasukan sudah hangus, dia katakan. Jangan jadikan kami yang ketiga hangus. Oke. Jadi turunlah berjumpa dengan raja. Oke. Jadi Elijah pada masa tersebut turun bersama dengan mereka dan Elijah kata, karena kamu raja tidak melanggar, apa yang dia diperintahkan oleh Tuhan, maka kamu akan mati sakit. Dan kala itu juga raja tersebut mati. Itu yang berlaku pada zaman Elijah. Dan itu juga yang dikopi oleh Yakobus dengan Yohanes. Supaya bila orang tidak suka kita, sambutan yang sangat dingin dan kena amarah kita, biarkanlah api dari surga itu hanguskan mereka. Jadi itu perubahan yang sangat radikal. Tapi saya ingin mendorong kita pada saat ini. Kita lihat kepada next dia. Aplikasi, aplikasi next lagi. Dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam kasih Yesus. Walaupun kita rasa sangat marah, kita rasa sangat sakit hati melihat pelayanan kita tidak diterima di kampung tersebut, di rumah panjang tersebut, di taman ataupun rumah-rumah tertentu jiran kita, ataupun di kolej-kolej, tetaplah dalam kasih Tuhan. Amin. Dan berdoa supaya Roh Kudus penuhi hidup kita dengan buah-buahnya. Sabar. Yang pertama harus sabar. Kita harus ada iman. Dan terus bersyafaat untuk keluarga. Mungkin ada di antara kita yang mengalami perkara tersebut. Di dalam keluarga kita, mungkin kamu adalah seorang saja yang mengenal Tuhan. Dalam keluarga kamu, ataupun mungkin dalam kampung kamu, rumah panjang kamu seorang yang mengenal Tuhan. Saya mendorong kamu tetap berdoa, Tuhan ada caranya tersendiri. Amin. Haleluya. Oke, kita lihat kepada gambar ini ya. Nah, ini rumah panjang saya nih. Ini berlaku tahun lepas, 2023. 2022 sesuatu keajaiban berlaku lah. Tangan Tuhan penuh bekerja. Di mana rumah panjang kami seluruhnya menerima Yesus. Walaupun bukan dominannya, bukan pengharapan yang mengetahui jiwa-jiwa itu, menuai dia. Tapi gereja lain, tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebab kenapa? Seumur hidup saya, yang saya masih ingat, sekarang saya menghampiri 5 siri ya. 30 lebih tahun, 40 lebih tahun, penginjilan sudah berlaku di rumah panjang kami. Daripada anti saya yang mengenal Tuhan, dia bawa pastor, bawa siapa pergi sana, untuk beritakan Injil. Rumah panjang kami boleh mendengar, tapi tidak menerima. Mereka berkumpul bersama, dengar, tapi tidak mau menerima. Sebab mereka masih percaya kepada perkara-perkara lama. Lebih tepat lagi dengan perkataan pagan. Dan bukan itu saja, missionary yang lain juga sama. Kita juga daripada Gereja Pengharapan pernah melakukan lawatan pre-Christmas. Sorry Jului. Pre-Christmas, saya rasa 2 kali. 2 kali pergi ke rumah panjang. Dan mereka tahu juga keadaan. Ada tengkorak sana. Dan banyak perkara. Sehingga kan dilarang. Mak saya kata, bila pergi sana jangan tiupkan sangkakala. Kamu tahu apa itu sangkakala? Napiri itu.
Sebab dulu kita ada menggunakan tersebut. Kalau pergi sana jangan tiupkan sangkala, jangan pakai tamborin, dia kata. Sebab itu rumah panjang. Kami akur dan feedback daripada gereja yang lain yang bersama dari English pun kata sebenarnya benteng tersebut yang keras itu sudah rubuh, dia kata. Oke. Saya tidak melihat perkara tersebut sebab itu tahun berapa? 2015 kah 2016? Tak ingat lagi saya. Oke. Tapi saya tetap percaya dan saya sendiri juga bersama istri saya, apa yang saya kesaksian saya dulu, 2007 kami balik Gawai dari Kuching driving sampai Simpang Seriaman, memang berdoa dalam bahasa roh saja untuk perkara yang terjadi. Sebab dalam keinginan diri saya ingin melihat ada sesuatu terjadi. Sebab bila balik ke rumah, balik Gawai ada dari saudara-saudara kita kata rumah panjang ini, wah mereka sembahyang bila mereka bergawai. Ada orang menerima Yesus. Itulah masa yang sangat baik. Tetapi kami balik tak ada apa-apa yang berlaku. Dan adalah sedikit kecewa, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Itu 2007. Dan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. 2022 saya boleh katakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Walaupun bukan kita yang menuai, Saudari Jimbun, Saudari Impina pernah pergi sana buat LG bersama dengan keluarga di sana juga. Dan Apai saya sendiri dibaptiskan oleh Impina di sana, termasuk dengan nenek saya. Tetapi yang lain juga masih belum. Tapi 2022 mereka sebulat suara, satu rumah panjang itu menerima Yesus. Walaupun dominan dia bukan gereja pengharapan. Tapi apa yang saya ingin dorong kita di sini, apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Amen. Dia tidak kira waktu dia. Ini yang berlaku. Tengkorak itu disimpan di keranda, semuanya saya tak tahu berapa jumlah. Didoakan, disemayangkan lah orang kata. Ada padri tapi muka dia tak nampak di sana. Dan dikuburkan. Dan tanah tersebut, kuburan mereka itu adalah tanah Kristen pertama rumah panjang kami. Jadi saya sangat melihat perkara ini bukan pekerjaan manusia, tapi inilah pekerjaan Tuhan. Jadi saya mau mendorong kita, 1 tahun kamu berdoa, 1 bulan kamu berdoa, tidak melihat perkara, jangan putus asa. Umur saya teruskan berdoa. Yang ketiga, Yohanes dan Yakobus menerima teguran. Sangat keras. Seperti mana Petrus juga menerima teguran daripada Tuhan. Sehingga kan Petrus dikatakan iblis. Tapi sebenarnya dia bukan menegur Petrus. Dia menegur iblis. Dalam kita melayani Tuhan, jangan takut untuk salah. Sebab pengalaman kamu akan mengajar kamu. Teguran daripada pemimpin akan mengajar kamu. Kami balik mission dari Simunjan, memang terima teguran. Tapi saya tetap di sini. Beri ruang untuk kamu bertumbuh. Amin. Tak ada yang sempurna. Terima. Kalau orang tanya saya, filter saya masih kuat. Masih bagus untuk terima teguran. Sebab saya mau belajar.
Saya tidak mempersalahkan siapa. Memang sangat sakit, telinga sakit, semua sakit, hati pun sakit. Tapi untuk bertumbuh kamu harus melalui perkara ini. Amen. Jangan lari daripada Tuhan. Manusia mungkin menegur, tapi kasih Tuhan itu ada di belakang kamu. Dia backup kamu. Amen. Next. Oke. Itu yang saya katakan. Teguran disiplin daripada pemimpin mematangkan kita. Kamu boleh lihat di dalam buku 2 Timotius itu, ayat ketiga, 16. Walaupun bukan pemimpin yang menegur. Bila kamu membaca firman Tuhan itu yang menegur kamu. Membalas kepada firman Tuhan. Sebab dia akan memperbaiki segala kebaikan dalam kehidupan kita. Kesalahan kita. Jadi kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Amen. Oke, yang keempat. Ini yang terjadi kepada Yakobus. Perubahan yang sangat radikal sehingga kan mengancam raja pada masa tersebut. Hingga kan ada arahan untuk menangkap dia dan dia mati, dibunuh dengan pedang. Kamu tahu, dia adalah rasul yang pertama mati karena Injil. 14 tahun selepas Yesus naik ke surga, Yakobus mati, ditangkap, dibunuh dengan pedang. Pada masa yang sama, Petrus juga ditangkap. Tapi Tuhan ada rencananya tersendiri. Yakobus dibunuh, Petrus dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Dan Petrus melayani lebih banyak lagi. Itu yang saya katakan, tak kira hari ini kamu berdoa, esok ada perkara berlaku, ataupun setahun sudah kamu berdoa, tak ada perkara yang berlaku. Ingat, 14 tahun Yohanes melayani Tuhan, sehingga akhir nyawanya dia tetap percaya kepada Tuhan. Tak kira berapa tahun, 30 tahun, 40 tahun, kalau tak ada berlaku, percaya kepada Tuhan. Rumah panjang saya boleh menginspirasikan kehidupan Anda. Jadi saya ingin mendorong, kita lihat kepada aplikasi dia di sini. Next. Tetap berdoa, tetap percaya. Amen. Oke. Kita tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukannya. Oke. Saya katakan seumur hidup saya menghampiri 5 siri. Di pertengahan 40 itu, Tuhan membuka jalan, melembutkan hati rumah panjang bangsa kaum saya sendiri. Jika kamu belum melihat perkara tersebut terjadi di kampung kamu, rumah panjang kamu, keluarga kamu, tetap berdoa. Amin. Bangsa harus kembali kepada Tuhan Yesus. Bangsa kita Dayak. Orang nyebut orang Dayak apa? Kuat ngirup. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita. Tapi bukan kita melawan, kita ada cara dia. Sujud dan berdoa. Amen. Yakobus menggunakan sepenuh hidup dia, 14 tahun untuk melayani Tuhan. Sehingga dia tidak hiraukan nyawa dia. Itulah perubahan yang sangat radikal. Saya bukan mendorong kita untuk radikal melakukan sesuatu buat pemberontakan sana sini, tidak. Radikal secara rohani.
Di mana tempat yang paling baik untuk kamu berdoa? Adalah bilik kamu sendiri, katil kamu sendiri. Sujudlah di sana. Radikal dalam iman kita. Amin. Haleluya. Jadi itu 4 perkara yang saya rindu untuk dorong kita pada saat ini. Yang pertama tadi, kalau kita mendapat sambutan yang tidak dialukan, jangan melihat perkara itu mengelemahkan semangat kita. Dan jangan biarkan marah kita itu marah manusia. Masuk dalam kasih Tuhan, tetap berdoa. Dan terima apa saja yang kita terima, mungkin keras, lembutkah teguran tersebut, beri ruang untuk kita bertumbuh. Jangan beri ruang untuk kita memberontak. Kalau kita memberontak, kita bukan di dalam Tuhan, bukan di pihak Tuhan. Okay? Dan satu adalah kita harus gunakan sepenuhnya kehidupan kita untuk Tuhan. Amen. Okay? Jadi saya rindu untuk menjemput pemimpin, untuk pemusik. Kita nyanyikan lagu ini lagu lama, supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Hati kita, mungkin Anda berdoa selama ini dengan tetesan air mata Anda. Tuhan melihat, Tuhan menakar air mata Anda tersebut. Saya percaya Dia akan menjawab. Amin. Haleluya.